Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Tertulis demikian, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika para murid dan semua pengikut Kristus berkumpul di sebuah rumah di Yerusalem dan dipenuhi dengan Roh Kudus, kepada mereka diberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka. Peristiwa dipenuhinya mereka dengan Roh Kudus bertepatan dengan hari raya Pentakosta, yaitu sebuah perayaan yang diadakan pada hari ke-50 setelah Paskah. Hal ini bukanlah suatu kebetulan, tapi ada maksud Tuhan, karena pada saat itu ada banyak orang dari segala bangsa berkumpul di Yerusalem, sebab Yerusalem menjadi pusat penyembahan kepada Tuhan pada waktu itu. Sehingga penuhnya mereka dengan Roh Kudus menunjukkan kepada kita mengenai rencana Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain juga. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 9-11 tertulis mengenai orang-orang mana saja yang datang ke Yerusalem pada waktu itu. Saya akan membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 9-11. "Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa pada hari Pentakosta merupakan karya Tuhan untuk memakai para murid menjangkau jiwa-jiwa dari berbagai suku bangsa dan bahasa. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan diberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, agar dapat memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang dari berbagai bangsa. Beberapa hal yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita semua di hari raya Pentakosta ini adalah, yang pertama, diperlengkapi dengan Roh Kudus merupakan kehendak Tuhan bagi kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita dimampukan Tuhan untuk menjadi pemberita suara Tuhan bagi orang lain. Dan yang ketiga, kepada kita yang percaya diberikan karunia Roh Kudus yang berbeda-beda untuk dipakai menjala manusia dan untuk pembangunan tubuh Kristus, yaitu jemaat Tuhan. Berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain merupakan karunia dari Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dari bangsa-bangsa lain, sebab para murid pada waktu itu tidak bisa berbahasa dalam bahasa bangsa-bangsa lain, sedangkan kabar keselamatan di dalam Kristus itu harus diberitakan dan harus sampai kepada bangsa-bangsa lain juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dapat berdoa kepada Tuhan, meminta agar dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mintalah kepada Tuhan karunia-karunia yang saudara rindukan. Dan kalau saudara sudah menerima karunia-karunia dari Tuhan, pakailah itu untuk pelayanan, pakailah itu untuk pemberitaan kabar sukacita, kabar keselamatan, kabar Injil Kristus kepada semua orang. Dan kita semua juga perlu memahami bahwa karunia-karunia Roh Kudus ada bermacam-macam, dan karunia itu diberikan kepada kita masing-masing berbeda-beda, namun dengan tujuan
keselamatan jiwa-jiwa. Dalam 1 Korintus 12 ayat 28 tertulis, "Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh." Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi berdoalah, minta kepada Tuhan agar Tuhan memenuhi saudara dengan Roh Kudus-Nya. Kepada setiap kita yang percaya, ketahuilah juga bahwa kita semua sudah memiliki Roh Kudus. Dan permohonan kita untuk dipenuhi Roh Kudus merupakan suatu kerinduan kita, agar hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dan agar segenap hidup kita memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tanda utama seorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidupnya dipenuhi dengan kasih, damai sejahtera, dan sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus akan hidup taat kepada firman Tuhan, membenci dosa, dan mencintai kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pesan utama dari peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta, yaitu: pertama, Tuhan menepati janjinya untuk memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita semua, setiap orang yang percaya kepadanya. Dengan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, itu menandakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyertai hidup kita. Dia ada di dalam kita, Dia bersama dengan kita, dan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Yang kedua, Tuhan memakai hidup anak-anak-Nya untuk melayani Dia dan menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Dan yang ketiga, Tuhan mengasihi semua orang dari semua bangsa dan menghendaki agar semua orang mendengar kabar Injil-Nya, percaya kepadanya, dan diselamatkan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadikanlah diri kita sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan dalam penuaian jiwa-jiwa. Karunia Roh Kudus bukan untuk disimpan bagi diri kita sendiri, tapi untuk dipakai bagi pelayanan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami pada saat ini mengenai kasih dan kepedulian Tuhan kepada kami semua. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami untuk memperlengkapi kami, dan sebagai tanda bahwa Tuhan menyertai kami di sepanjang hidup kami ini. Kami bersyukur juga ya Tuhan, bahwa pencurahan Roh Kudus-Mu menandakan bahwa Engkau sungguh-sungguh mengasihi semua orang yang adalah ciptaan-Mu. Engkau datang bukan hanya untuk satu golongan atau satu bangsa, tapi Engkau datang untuk semua orang dari segala bangsa. Penuhilah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, dan pakai kami untuk memuliakan nama Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya dalam hidup ini kami selalu memiliki kasih Tuhan, ada damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kami, dan kami setia dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, penuhi kami Roh Kudus setiap hari, dan pimpinlah hidup kami untuk terus berada dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.